Ya, tentang ilmunya dan tujuannya melakukan ritual itu. Dan akhirnya saya mendapat sedikit kabar. Udah tahu kabarnya apa, informasinya apa itu? Tentu kalian harus mengetahuinya. Setelah saya cecar dirinya, apa tujuan sebenarnya yang dia lakukan? Dia bertujuan ingin membangkitkan suatu ilmu. Yang cara itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Mempertaruhkan rasa dan hati nurani, kemudian mempertaruhkan dirinya sendiri untuk menghadapi banyak masalah. Caranya itu adalah dengan mengumpulkan buhul dan mempersulit manusia untuk menyatukan rasa cinta itu. Dan jumlah yang dia butuhkan tidaklah sedikit. Maka dari itu dia menetap di suatu tempat, yaitu Gunung Salaka ini. Dan kemudian mengutus beberapa makhluk seperti halnya Laponggawa dan juga Panggasemi. Itu adalah bawahan dari Durgana itu sendiri. Nah, kalau untuk si Gerumpung itu sendiri, itu bagian dari... Itu adalah utusan dari ketiga-tiganya. Jadi mereka membuat seolah-olah mereka bersaing. Sehingga jika ada satu manusia datang ke Gunung Salaka, maka tidak puas dengan misalnya Panggasemi, maka dia akan memberikan buhul pula kepada Laponggawa. Ketika tidak puas, maka dia akan memberikan buhul pula kepada Durgana itu sendiri. Maka intinya berarti dari ketiga itu emang kongkolikong kerjasama kayak gitu ya? Itu adalah cara mereka mengundang pelanggan mereka sendiri. Ya, paham. Terus. Seperti harinya kalian berdagang, mungkin menggunakan cara seperti itu. Ya, saling kerjasama sama pedagang yang lain, ya benar. Dan juga keuntungan dari itu, mereka mendapatkan 3 buhul dalam satu manusia itu. Berarti mengumpulkan buhulnya itu sebanyak-banyaknya atau ada jumlah tertentu? Sebanyak-banyaknya untuk mencapai jumlah tertentu. Karena jumlah tertentu itu sangatlah banyak. Sehingga mau tidak mau, dia harus berpikir keras melakukan itu. Dan kemudian setelah mereka mengumpulkan buhul itu, mereka satukan dalam satu kendil pengurung. Bukannya yang kita tahu itu buhul itu diberikan lagi kepada manusia dan disuruh untuk ditancapkan di... Betul, ada juga informasi yang katanya ketika dikembalikan ada yang ditanam di tanah, ada juga yang di pohon, ada juga yang di laut. Seperti itu informasi kita dapat. Nah sayang, memang seperti itu. Itu menjadi sebagian dari syarat. Akan tetapi Durgana jauh lebih pintar. Dia menyerap sari-sari dari buhul yang dia terima. Kenapa sari-sari itu dia ambil? Satu, karena buhul yang dia minta berasal dari manusia itu sendiri. Bagian tubuhnya seperti rambut, kuku, atau kulit dan lain sebagainya. Berarti bukan pakaiannya, bukan begitu. ya benar. Berarti ini sistemnya seperti menumbalkan manusia untuk membangkitkan suatu ilmu. Kurang lebih seperti itu. Jika tumbal itu mengarah ke kematian, akan tetapi toh Brahma atau yang kalian sebut sebagai Putranjala itu hanya mempersulit perjodohan. Lalu informasinya apa lagi? Maka dari itu Durgana harus mengorbankan hati nuraninya, harus tega terhadap manusia, kemudian harus siap merasakan rasa sakit. Karena mau tidak mau pasti dia akan berperang dengan banyak makhluk karena perilakunya. Dan itu menjadi syarat dari ilmu itu bisa bangkit.